Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Andan Suhara, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya, unit kerja SMP Negeri 2 Cikatomas, akan memaparkan tugas koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kerangka pembelajaran pada modul 1.1 yang pertama mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu untuk memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu memberi ruang untuk berkolaborasi dengan sesama CGP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi konstekstual, yaitu di mana peserta CGP dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Yang kelima, elaborasi pemahaman, yaitu dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Dan yang keenam, koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan juga refleksi pengetahuan dan pemahaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memaknai arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia atau anggota masyarakat. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajar di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Guru kurang memahami karakteristik anak, siswa pasif dan motivasi belajar rendah, dan siswa fokus kepada materi yang diberikan oleh guru. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, di dalam merubah pemikiran, pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dan yang ketiga, menghargai dan memahami karakteristik belajar anak. Selanjutnya, merubah perilaku saya, yaitu yang pertama, mengemas pembelajaran agar lebih menarik. Yang kedua, memberi kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas masing-masing. Dan yang ketiga, cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai dengan kodratnya. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka mengajar. Dan setiap pembelajaran mengintegrasikan dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Nah, kesimpulannya adalah
Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya berupa ilmu akademik saja, melainkan perlu menanamkan budi pekerti yang luhur atau yang baik. Yang terakhir, pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.